Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin bincang santai menjawab pertanyaan dari sahabat Naked Trader 21, Bapak Anjar ya, mengenai pertanyaan target profit ya. Saat kita menentukan target profit, Pak, apakah tidak pernah mengalami market yang menjengkelkan? Artinya saat kita mau target profit atau take profit, ya harga tidak menyentuh, tinggal sedikit, ternyata kemudian market berbalik arah dan malah kita kena stop loss-nya. Ini pertanyaan dari Bapak Anjar, dan bagaimana kira-kira solusinya menangani atau menghadapi hal seperti ini. Nah, tapi sebelumnya, seperti biasanya, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat Naked Trader 21, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anjar ya, dengan kondisi market yang menjengkelkan saat kita mau take profit. Bukan take profit, tetapi malah kena stop loss-nya. Nah, inilah sahabat trader, kejadian-kejadian yang sering kita alami dalam kita membangun mental di dalam trading tentunya. Nah, seperti sering saya juga sampaikan pada video-video sebelumnya bahwa psikologis trading, mental trading ini harus benar-benar kita kita jaga gitu ya. Karena tanpa mental trading atau psikologis trading yang baik, tentunya Anda akan bukan mengalami keuntungan tapi kerugian. Nah, di dalam trading sendiri itu tidak ada aturan-aturan baku atau rumusan-rumusan yang harus begini tidak. Tetapi ada memang hal yang buat saya ini ada krusial. Jadi penempatan toleransi risiko ini yang selalu harus buat saya. Jadi tidak boleh tidak. Nah, tapi apa daya kadang-kadang itu market begitu menjengkelkan ya. Saat kita mau ambil untung bukan malah dapatkan untung, belum sempat take profit, tapi malah loss-nya. Nah, saya sendiri kejadian-kejadian seperti ini bukan tidak pernah, sangat sering terjadi. Ya, sekali lagi saya bicara di sini, sangat sering terjadi. Tetapi kenapa saya sendiri masih dalam kondisi selalu tenang, selalu santai menghadapi hal ini? Karena saya selalu disiplin, ya, mengatur toleransi kerugian tersebut. Nah, di dalam trading saya sendiri punya batasan maksimum untuk entry size-nya atau volumenya. Ini juga penting. Misalkan saya punya size maksimum dari capital saya, karena saya akan selalu dalam trading itu harus ukuran size lotnya ini harus berimbang, tidak boleh overload. Nah, kebanyakan teman-teman tidak tenang karena overload. Nah, saya contohkan begini, saya punya batasan maksimum untuk trading, maksimum dalam batasan modal saya, misalkan ya 60 lot reguler ya, ini batasan maksimum saya entry. Tetapi saat saya melakukan transaksi, biasanya saya tidak langsung menempatkan volume transaksi ini sebesar itu. Kadang saya bisa, kalau lagi sedikit ragu, saya mencoba untuk mungkin test market, itu mungkin 10 lot. Dan biasanya saya pakai misalkan 20 lot. Nah, ini saya hitung, kalau ada kerugian itu tidak boleh, istilahnya toleransi kerugian saya tidak boleh melebihi 3% daripada kapasitas modal saya.
Nah, ini caranya. Nah, kejadian yang menjengkelkan seperti yang dialami Pak Anjar ini saya sangat sering mengalami. Tetapi kalau kita sudah tetapkan artinya toleransi kerugian, itu buat saya tidak jadi masalah. Karena apa? Karena sudah ada batasan tertentu dan saya tidak akan merasa kecewa di sana. Terus kemudian kemudian yang namanya take profit atau pengambilan keuntungan di dalam trading itu juga saya memang mempunyai pattern artinya setidaknya saya harus ambil 1:3 atau 1:2, atau kalau situasi tidak memungkinkan 1:1 pun mungkin saya akan lepas. Nah, ingat sahabat trader bahwa market di dalam trading di dunia forex, market ini sangat-sangat situasional. Jadi tidak ada misalkan begini, oh ini harus pas 1:2, harus pas 1:3. Dalam trading saya tidak, saya mencoba untuk seperti itu, tetapi saya sangat fleksibel melihat situasi apakah market itu mendukung misalkan untuk ambil 1:2 atau 1:3. Nah, di dalam pola trading saya sendiri ini saya sangat menyukai averaging profit. Mungkin teman-teman kadang-kadang udah biru aja udah gatel ingin ambil. Tetapi buat saya sangat menyukai penambahan volume transaksi. Seperti tadi saya ceritakan misalkan saat market memungkinkan dan warna keuntungan saya udah nampak biru itu saya akan nambah posisi. Kalau tadi saya menempatkan harus maksimumnya 60 lot, saya akan ambil lagi 20 lot, beli lagi. Nah, bagaimana dengan penempatan resikonya? Pertanyaannya akan itu. Misalkan saya tadi masang toleransi kerugian katakanlah 30 pip. Saat running market sudah di atas 30 pip, maka biasanya saya akan menggunakan trailing atau posisi stop loss yang di bawah ini kita naikkan di posisi beli kita di sini. Artinya saat harga itu balik, kita tidak mengalami kerugian, tetapi paling tidak diatur untuk break even point. Nah, kenapa saya menyukai warna biru untuk tambah lagi lot? Karena begini, secara psikologis Anda amati. Biru artinya biru kondisi profit itu adalah Anda sedang posisi benar. Kalau benar, Anda jangan ragu-ragu untuk nambah posisi. Ini prinsip saya. Tetapi kebanyakan teman-teman bukan menambah posisi untuk profit, tetapi posisi ini diliquid karena takut seperti kejadian Pak Anjar tadi. Akhirnya apa? Cuman mungkin artinya dapat 1:1 aja. Kalau saya suka akan nambah posisi. Lihat situasinya yang jelas. Nah, pada video sebelumnya saya juga pernah bercerita, fokuslah pada pair tidak banyak pair. Saya hanya menyukai misalkan pound sterling sama euro untuk trading. Ini 80% transaksinya. Jadi Anda akan lebih fokus. Anda akan lebih fokus mengamati karakter mata uang tersebut. Nah, misalkan saya akan tambah posisi beli lagi di atasnya. Bahkan saya akan bisa menggunakan batasan maksimum daripada volume yang saya rencanakan. Misalkan bisa 60 saat benar-benar potensi market ini akan naik. Tetapi itu memang butuh latihan. Nah, bagaimana dengan kejadian seperti tadi, misalkan saat profit ternyata tidak diambil, malah terjadi loss. Saya kira itu adalah bagian daripada trading plan kita. Artinya
apa yang kita udah susun kita harus jalani. Saya tetap lebih baik saya kena stop loss-nya dengan kondisi yang seperti itu daripada mental saya rusak. Mental saya rusak artinya misalkan sayang Pak kalau tidak diambil. Nah ini selalu sering menjadi pertanyaan teman-teman, sayang diambil aja nanti kita ambil posisi yang lebih bagus lagi atau lebih rendah lagi. Ini selalu ada di dalam benak pemikiran teman-teman. Nah, buat saya, kalau saya sering melakukan asal biru close, ini akan merusak mental saya, ya, merusak mental saya untuk bisa dan berani menahan keuntungan yang lebih besar. Ini sebenarnya kuncinya di sini. Karena kalau saya mengamati dari statistik teman-teman, asal biru close, tetapi kalau kerugian itu selalu besar-besar. Dan bahkan kalau saya amati, banyak teman-teman itu selalu suka juga namanya averaging loss. Saat loss, ya, itu di averaging. Nah, kembali lagi ada pertanyaan, apakah Pak Joko tidak pernah juga averaging loss? Saya juga pernah, saya melakukan teknik itu juga. Tetapi semua dalam batasan-batasan tertentu. Ini yang perlu diingat. Tetap toleransi kerugian akan saya pasang. Ya, jadi misalkan kalau saya tadi coba ambil posisi 20 lot misalkan. Kemudian harga masih bergejolak turun, tetapi saya tetap akan memperhatikan typical market, pergerakan market. Karena kuncinya di sana. Jadi kuncinya karena kita ini sudah sering ya melihat dan fokus dengan mata uang tersebut, kita akan bisa benar-benar menyelami kondisi tersebut. Nah ini sekilas ulasan pagi kali ini Pak Anjar, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kesimpulannya bahwa mental lebih penting daripada saya mengambil keuntungan yang sedikit tetapi merusak mental saya. Dan bagi teman-teman, saya selalu welcome untuk berdiskusi. Tentunya Anda akan punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share buat teman-teman dan juga yang lain di sini. Bila mana Anda punya informasi-informasi atau pandangan pendapat lain, saya akan respect sekali dengan komentar-komentar Anda. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe di channel ini, silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Bila mana tentunya Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.